Mendengar laporan dari BPS capaian PDB Q3 2025 di level 5,04%. Apa tanggapan Kabar dari baik sekali, Anda, Mas? dan terutama kita melihat ini menjadi bukti bahwa kerja keras kita ini akan bisa terus menghasilkan dampak yang baik. Kita melihat bahwa kuartal ketiga kemarin kan sebenarnya cukup tidak terlalu menggembirakan ya kondisi sosial politiknya. Nah, akan tetapi kita bisa tumbuh sekuat 5,04 ini kabar baik sekali. Karena apa? Karena ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Kita harus terus menciptakan lapangan kerja. Dan tadi persis sekali ketika diumumkan oleh BPS, sekaligus juga ditunjukkan data ketenaga kerjaan. Di mana ketenaga kerjaan kita berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan tingkat penganggurannya turun lagi. Kita sangat spesifik melihat pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya demi pertumbuhan ekonominya, tetapi bagaimana dia menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, Pak Prabowo sangat insist sekali bahwa pembangunan itu harus dimulai dari masyarakat miskin dan rentan dan juga terutama dari sektor pertanian. Nah, salah satu yang harus kita juga highlight di data terakhir ini adalah khususnya bahkan 3 kuartal terakhir pertumbuhan sektor pertanian Naik ya. Itu belum pernah setinggi itu. Kalau kita lihat bahkan 2-3 tahun sebelumnya, jarang sekali kita punya pertumbuhan sektor pertanian itu di atas 1,5%. Jadi sangat lemah sektor pertanian kita. Tetapi tahun ini di kuartal 1, 2, 3 sekarang rata-ratanya kalau nggak salah sekitar 5,5% pertumbuhan sektor pertanian. Kenapa ini sangat penting? 40 juta masyarakat kita itu kerja di sektor pertanian. Betul. Nah, jadi selain kita memang membutuhkan ketahanan pangan, produksi beras ini 15% tumbuhnya year on year. Ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Stok kita 4 juta, tetapi ini langsung kesejahteraan dari 40 juta petani yang bekerja secara langsung. Belum lagi kalau keluarganya gitu ya. Nah, ini yang selalu kita perhatikan, pertumbuhan ekonomi bagus. Tapi ke depan kita harus dorong lagi pertumbuhan ekonominya lebih cepat lagi. Makanya Pak Purbaya dengan mesin-mesin pertumbuhannya, terima kasih tadi udah pakai istilah mesin-mesin pertumbuhan yang kita ingin dorong ini. Mesin pertumbuhan memang. Fiskal harus kuat, fiskal harus menyala. Tetapi di sisi lain sektor keuangan juga harus kuat. Makanya kita sedikit memberikan shock kemarin dengan memindahkan cash kita dari Bank Indonesia ke sana, ke perbankan 200 triliun rupiah. Betul. Dan itu sudah dalam 2 minggu saja. Ini kan kalau kita lihat kuartal ketiga ini kan kemarin September itu kita lakukan tanggal 12 September. 2 minggu saja ini dampaknya sudah cukup signifikan. Bunga di perbankan turun. Turun, ya itu betul. Kredit juga tumbuh mulai positif. Dan kita akan harapkan nanti di bulan November, Desember, Oktober ini juga mulai akan kelihatan dampak lebih positif. Jadi untuk 2025 ini khususnya kita sudah selesai dengan Q3, bagus, kita sangat senang dengan hasilnya dan optimis untuk melihat kuartal keempat. Kuartal keempat kita ingin dorong tadi dengan memberikan stimulus melalui memindahkan cash, tetapi juga kita dengan arahan Pak Presiden memberikan stimulus langsung ke 4 desil terbawah. Kita berikan 900.000 bagi sekitar 35 juta keluarga penerima. Itu nanti akan kita lihat di kuartal keempat ini harusnya lebih tinggi konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kita prediksi akan sekitar di atas 5,5%. Di atas 5,5% di kuartal 4. Kuartal keempat. Ya. Katalis utamanya apa untuk kuartal 4, tapi juga sedikit analisa dan juga evaluasi dari Anda untuk kuartal 3 ini 5,04% itu tercapai karena apa utamanya? Katalis pendorong dari pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi satu yang saya highlight adalah pertanian. Pertanian ini belum pernah setinggi itu pertumbuhannya. Jadi biasanya kita 1,5, tiba-tiba kita tahun ini sudah di atas 5 untuk pertumbuhan sektor pertanian. Jadi itu sudah sumbangsi yang sangat besar delta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lagi-lagi ini adalah prioritas utama dari Pak Presiden. Lalu yang kedua, kalau kita lihat sektor manufaktur, tumbuhnya di atas 5%. Biasanya itu cuma sekitar 4%. Notice bahwa ini kita sedang dalam kondisi dihadapkan pada perang antara Trump dengan Xi. Dan China, ya kan? Kita dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Bahkan kita sempat kena 32%, sekarang kita nego dapat 19%. Ini masih terus jalan. Tetapi kalau kita lihat dalam tahun 2025 ini, ekspor kita ke Amerika nggak turun, malah naik. Dan ekspor kita secara keseluruhan malah tumbuh sekitar 9% kumulatif sekarang. Bahkan kalau kita lihat surplus dari trade balance kita dibandingkan dengan tahun lalu, kita double. Naiknya sekitar lebih dari berapa? 33 billion US dollar saat ini. Itu tinggi sekali kenaikannya. Nah, jadi ini memang
kalau dari sisi tadi kalau ditanya tentang manufaktur ini driver yang sangat kuat dan kita senang dengan resiliensi dari manufaktur kita, tetapi tidak terlepas dari strategi kita dalam menavigasi negosiasi dengan Trump dan juga negara-negara lain. Kita juga baru saja menandatangani EU SEPA. Sehingga nanti mulai tahun depan kita harapkan ini juga menjadi peluang untuk kita bisa terus dorong ekspor manufaktur. Jadi optimis lah ya intinya gambarannya. Tentunya kuartal 4 tadi bahkan dari Pak Febrio sendiri di 5,5%. Bisa lebih tinggi. Dan bisa lebih tinggi ya. Kucuran-kucuran secara moneter dan fiskal selalu dikerahkan lah ya dalam hal ini. Nah sekarang mengenai mesin-mesin pertumbuhan PDB, ada konsumsi, investasi, government spending, net export ya, dan lain-lain. Analisa dari masing-masing komponen itu dari Mas Febrio seperti apa? Saya mungkin akan langsung menukik ke government. Kenapa? Karena government spending ya. Government spending kita belanja negara itu sekitar 14% dari PDB. Oke. Tetapi yang masuk ke G itu sekitar 8 sampai 9% dari PDB. Karena beberapa dari belanja negara itu langsung masuk ke kantong masyarakat seperti transfer cash seperti BLT itu langsung masuk ke sana. Nah, sebagian juga menjadi capex, menjadi investasi gitu. Nah, kontribusinya sekitar 14% total setahun. Nah, kalau kita lihat pola belanja pemerintah, ini seringkali memang numpuknya di belakang. Ini udah menjadi cerita lama. Jadi mulai tahun 2026 ini kita sudah wanti-wanti, bahkan dari sejak November kita sudah, ini ada lagi penyusunan DIPA, masing-masing KL itu lagi nyusun DIPA. Lalu nanti kita akan minta KL-KL terbesar terutama untuk memastikan bahwa banyak dari belanja mereka itu dilakukan di kuartal 1. Supaya uangnya sudah ada, maka langsung dibelanjakan saja, jangan ditunda-tunda lagi, supaya kemudian menjadi stimulan bagi pergerakan ekonomi dan juga menjadi katalis bagi aktivitas ekonomi yang lain. Nah, belanjanya ini biasanya karena dia melibatkan kalau belanja barang itu rutin, belanja pegawai itu rutin, belanja barang ini kita harapkan bisa lebih cepat, belanja modal ini seringkali harus tender. Nah, ini kita harapkan mereka lakukan tender di sebelum mulai 2026. Tentunya kalau kita lihat nanti 10 KL terbesar itu sudah sangat mayoritas. Kita harapkan ini akan menjadi driver bagi pertumbuhan ekonomi di Q1 2026. Di samping itu memang tadi selain fiskal, sektor keuangan, mesin pertumbuhan yang harus kita hidupkan terutama adalah iklim usaha harus membaik. Nah, ini memang menjadi PR bagi semua dari KL di kementerian, di kabinet. Kita ingin nanti sudah ada dipimpin oleh Pak Menko Ekon, Satgas P2SP itu percepatan program prioritas pemerintah. Kita harapkan di sana ada satu task force khusus yang tentang debottlenecking supaya sektor usaha, asosiasi itu bisa datang ke pemerintah menyampaikan apa saja keluhan dan hambatan bagi mereka untuk melakukan investasi dan produksi. Nah, ini yang kita harapkan nanti mulai kita lakukan dari saat ini. Dan harapannya nanti ini akan membangun momentum. Di Q1 juga kita harapkan bisa tumbuh cukup tinggi. Sehingga kelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang cukup 8%. Tinggi di 2026 mungkin bisa, kalau di APBN kita 5,4%. Tapi kalau kita bisa lakukan navigasi cukup banyak tadi harusnya bisa menuju ke 6% di tahun 2026. Harapannya seperti itu untuk